Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita datang kepada Tuhan dalam saat teduh kita bersama pagi hari ini. Mari kita bersama datang dalam doa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang memelihara kami sampai pagi hari ini. Kami rindu biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama menjadi kekuatan bagi setiap kami dalam melangkah dan menjalani hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan Alkitab kita, Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Kita akan baca satu perikop ini, tetapi saya akan menekankan beberapa ayat saja dari perikop yang ada. Kejadian 39 diberikan judul Yusuf di rumah Potifar. Saya membaca ayat 2-4, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya memberikan judul pada perenungan kita pagi hari ini, penyertaan Tuhan sempurna. Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam perikop ini, ada 4 kali kalimat yang diulang-ulang, yaitu Tuhan menyertai Yusuf. Dikatakan bahwa Yusuf ini memiliki karakter yang istimewa, karakter yang sangat baik. Di sini kita melihat dari bacaan ini, dia adalah seorang yang jujur, tulus, pekerja keras, bertanggung jawab. Bahkan dia adalah seorang anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Walau kita juga melihat bagaimana berlikunya dan terjalnya perjalanan hidup seorang Yusuf. Kita tahu bagaimana kakak-kakaknya begitu membenci dan iri terhadap Yusuf sehingga mereka membuat satu skenario yang akhirnya ayahnya percaya bahwa Yusuf sudah mati diterkam binatang buas. Walau kenyataannya dia dijual kepada seorang saudagar dan membawanya ke Mesir. Dan di Mesir dia tinggal di rumah seorang pejabat di istana Mesir, seorang yang bernama Potifar. Dan di sana pun dia mengalami fitnahan dari istri Potifar yang mengatakan bahwa Yusuf itu mau memperkosanya. Dan akhirnya dia harus ditempatkan di penjara. Dan di penjara pun dia pernah menafsirkan mimpi yang akhirnya kepala juru minum itu bisa dibebaskan. Dan janji untuk boleh mengingat dan menolong Yusuf itu pun tidak dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna bagi Yusuf, yang walaupun kalau kita membaca sepintas selalu di mana penyertaan Tuhan bagi Yusuf, tetapi kita melihat bahwa jalan-jalan Tuhan memang tidak dapat diselami oleh Yusuf. Tetapi kita melihat seperti Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi Yusuf yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, rencananya dan kehendaknya yang indah bagi Yusuf. Sampai pada akhirnya Tuhanlah yang membebaskan dan memberikan posisi yang baik kepada Yusuf. Dan kalau kita membaca endingnya bagaimana Yusuf juga diangkat menjadi seorang yang dipandang dan juga dihormati. Keputusannya juga menentukan yang akhirnya keluarganya, bangsanya dan juga bangsa Mesir terselamatkan dari kelaparan besar.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini membawa kita untuk sungguh-sungguh boleh menyadari sebagai anak-anak Tuhan. Mari setiap kita jangan pernah menyerah dengan setiap tantangan dan pergumulan yang kadang-kala membuat kita begitu sulit untuk memahami jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Tapi tetaplah bertahan. Yang kedua, jangan pernah gadaikan iman kita di dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Dan yang ketiga, takutlah akan Tuhan senantiasa, karena penyertaan Tuhan itu sempurna. Jalan-jalan Tuhan itu baik adanya bagi setiap kita yang percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya bagian firman Tuhan ini menolong setiap kita dimanapun kita berada dan apapun tanggung jawab kita dan tantangan yang sedang kita hadapi saat ini. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang disembah oleh Yusuf, yang juga kita sembah, ada bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan setiap kami. Tolonglah kami Tuhan supaya hari ini dan hari-hari selanjutnya kami tetap mempercayakan seluruh hidup kami, iman kami kepada Tuhan. Kami tidak mengandalkan apa yang dilihat oleh mata kami, tetapi biarlah kami senantiasa mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan dan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Dan kami berdoa biarlah hidup kami menjadi alat dalam tangan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.